Halo guys, kenalin aku adalah Jenis, vokalis dari ASIOSI. Sekarang kita pengen bedah lirik nih. Sebenarnya lagu Highlight ini tuh tentang apa sih? Mungkin kayak bahasanya kenapa kayak gini? Kenapa ada gajah gemuruh atau kayak gajah mengamuk apa-apa itu? Nah, itu aku bakal jelasin di video ini. Anyway, sebenarnya lagu dari Highlight adalah lagu pertama kami yang menggunakan bahasa Indonesia, karena sebelumnya itu kita pernah buat bahasa Inggris terus, dan kebetulan EP juga gitu. Sebenarnya ini kenapa aku bikin ini, aku merasa seperti punya momen tersebut gitu. Kayak rasanya gimana sih momen saat itu. Mungkin karena ini adalah termasuk lagu pengalaman pribadi aku, sehingga aku ngebayangin nih waktu aku masih muda, waktu masih aku kecil, masih SD, TK gitu. Karena momen-momen ini mengingatkan aku kepada almarhum om aku gitu. Yang aku rasakan adalah momen-momen itu tuh kayak hangat banget ya, kayak coklat aja sih. Kebetulan emang konsep huniannya saat itu, hunian rumah om aku tuh juga coklat dan sederhana banget ya bisa dibilang. Jadi kayak sebuah rasa tapi udah terhirup hangus. Artinya apa? Terhirup hangus artinya udah lampau gitu, udah pernah terjadi tapi udah hilang gitu, udah tidak terjadi hal tersebut lagi gitu. Terus terasuh rendah, keringat coklat. Sebenarnya terasuh rendah ini udah ngomongin soal nenek aku gitu. Jadi kayak aku pernah diasuh nih. Kalau sebelumnya memang pengalaman pribadi aku adalah aku pernah diasuh sama nenekku since dari TK sampai udah agak SD lah ya, kelas 6, sehingga diasuh tuh terasuh rendah. Jadi kayak terasuh rendah tuh artinya diasuh secara sederhana gitu, dengan keringat coklat karena memang sebenarnya skin tone dari om aku juga adalah warna coklat, sehingga dan dia tuh lumayan banting tulang ya. Jadi akhirnya lahirlah kata keringat coklat itu gitu. Lalu ada ayunan lembut rela tanpa tumbang. Ayunan lembut itu mungkin karena aku adalah cucu, jadi aku nggak pernah dimarahin oleh nenek ya. Padahal aku lumayan setiap saat itu untuk bersama nenek aku. Jadi kayak ya selalu dimanja gitu, selalu dimanja terus gitu. Makanya ayunan ini mengisahkan bagaimana ketika aku tidur tuh benar-benar ditempok kayak tidur gitu. Jadi kayak ya di treat dengan sangat-sangat sederhana tapi dimanjain gitu, kayak gitu. Makanya itu ada kata bahasa ayunan lembut itu. Lalu rela tanpa tumbang ya dia berkorban terus-menerus sampai kayaknya aku pernah kayak istilahnya kayak minta sesuatu, om aku sampai beliin, sampai padahal itu mahal apa segala macam, tapi dia mau beliin gitu. Kayak gitu sih, nggak harus mahal gimana, tapi lebih tepatnya rela banting tulang untuk beliin barang tersebut gitu. Setelahnya menapa pelan demi terlelap. Nah ini sih sebenarnya kenapa menggunakan menempa pelan demi terlelap itu. Ya aku sering dipopok kalau tidur kan, karena kalau dipopok itu nyaman dan juga kayak lebih kayak ada keberadaan orang gitu kan. Jadi kayak emang manja banget sih mungkin ya saat itu aku. Jadi kayak momen itu yang selalu aku ingat sih. Jadi aku menggunakan kata menempa pelan demi terlelap. Jadi aku sebelum tidur tuh selalu ditempok-tempok terus gitu. Nah langsung masuk ke bagian refnya. Dan semua abu merayap, belasan tahun gajah gemuruh. Dan sebuah abu merayap itu lebih mengisahkan
sekarang om aku udah nggak ada nih, ya selayaknya manusia ya udah menjadi abu dan tanah gitu kan. Jadi ya abu dia udah menjadi abu gitu. Dan belasan tahun Gajah Gemuruh itu sebenarnya lebih menjelaskan bagaimana si gajah itu kan ikonik ya, maksudnya dia lebih kayak hewan yang keibuan aku ngeliatnya gitu. Jadi menggunakan kata Gajah Gemuruh gitu. Dan gemuruh gajah itu kejadiannya tuh udah tidak pernah terjadi lagi nih sekarang. Jadi dan itu pun udah lampau banget kan. Jadi kayak akhirnya dikisahkan lah dalam satu parafrase lirik ini. Nah, dan kebetulan memang kebetulan nenekku juga sudah meninggal belasan tahun. Jadi belasan tahun Gajah Gemuruh gitu. Selanjutnya, dan semua hilang raganya, makna yang halus, kenangan surga. Semestinya ini udah lumayan ditafsirkan ya, dan semua hilang raganya, artinya ya orangnya udah tidak ada lagi nih di sini, dia sudah meninggal, sudah wafat gitu kan. Makna yang halus, kenangan surga. Jadi sosok om aku ini sangat bermakna lah dalam hidup aku gitu, bahkan sampai seluruh keluarga aku gitu. Jadi makna yang halus, jadi makna itu sebenarnya sudah ada dalam hidup kita, tapi hanya kita udah pasti ketika orang wafat kita tidak terlalu mengingat dia kembali kan setelah beberapa tahun lebih gitu. Jadi maknanya itu masih ada dalam hidup kita. Dan kenangan surga ya, kenangan dia udah ya, kita percaya kalau dia bisa diterima di sisi Tuhan lah ya gitu. So far itu saja sih dari ini. Kalau sebenarnya dari SLC sendiri tidak menutup bahwa kalau lagu ini ditafsirkan untuk pendengarnya, apakah ini tentang keomaan, keibuan, apakah harus berpikir seperti itu? Enggak juga, mungkin punya pengalaman yang sama, atau mungkin hanya sekedar mengingat ketika waktu kecil, atau mungkin teman-teman di sini yang pada lebaran sering tarawih terus ketemu nenek segala macam. Nah, pasti momen-momen waktu masa kecil itu bisa diingat melalui lagu ini gitu sih kurang lebih. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah mendengarkan sampai saat ini. Soon kemungkinan nanti kita ada bikin bedah lagu lagi ya. Bye.